Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Podcastmu Jember yang saya hormati, alhamdulillah kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita bisa mensyukuri nikmat sehat itu. Amin. Alhamdulillah sore hari ini kita kedatangan tamu. Kita bisa berbincang-bincang hari ini. Alhamdulillah yang hadir di Sahabatmu Podcast yaitu Ibu Fitrotul Mufaridah FPD. Alhamdulillah sudah hadir. Ya kamu dikenalkan betul loh, sudah tahu semuanya. Beliau ya ini Wakil Ketua 1 Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jember dan dosen ya di Universitas Muhammadiyah Jember. Benar. Nah, kesibukan lain banyak sekali ya. Ya, sementara ini fokus masih belajar. Sekolah lagi. Yeah. Alhamdulillah, sekolah yang pintar ya Bu. Iya, Bu, katanya harus pintar Kan kita ya. Pintar ya. Sehat ya Bu Fitro. Alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang masalah zikir. Sebenarnya zikir itu apa Bu Fitro ya? Perlukah kita itu memahami zikir dan apa ya? Tahu artinya, tahu maknanya, atau sekedar kita itu baca-baca saja zikir itu. Baik. Sebelumnya gini ya, kita ini kan pandemi. Ya, betul. Banyak hal orang sampai down, lelah, gitu ya, karena Secara sepanjang fisik, ini secara fisik, mental Iya. lelah. Jadi ada beraneka sikap yang ditonjolkan untuk mengusir virus ini. Nah, kita ini kan umat Islam, maka kan seharusnya menurut saya kan berzikir. Nah, kita perlu tidak tahu isinya zikir itu seperti apa. Monggo bisa dijelaskan kepada pemirsa podcastmu Jember. Baik, terima kasih Bu Nurul Komariah atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Benar apa yang Ibu sampaikan bahwa sebagai seorang Muslim, zikir itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ya. Karena sejak kita diamanahi satu roh yang dititipkan ke badan kita, maka kita sudah bersaksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari kegiatan yang kita lakukan, sesungguhnya makna setiap kegiatan kita adalah ibadah. Dan ibadah itu salah satunya adalah sangat erat kaitannya dengan zikir. Dan zikir itu juga bagian dari ibadah itu sendiri. Mungkin kita perlu mengawali dari memahami makna dulu. Jika kita lihat dari lugotan atau secara bahasa, dari kata dzakara yadhkuru dzikrun, artinya adalah menyebut secara lisan atau menuturkan. Tetapi jika dilakukan dengan hati, maka maknanya adalah menyebut, mengingat. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, maka bisa kita lakukan secara lisan, bersuara, jahar atau tidak jahar, atau kita bisa melakukannya juga cukup dalam hati kita, tanpa harus melisankan. Dan kedua-duanya adalah makna dari zikir. Secara istilah, zikir tentunya proses ibadah yang dijalankan oleh setiap Muslim untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dari makna zikir ini, sesungguhnya kita sudah diberi karakter dalam surah yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka menenangkan hati-hati mereka dengan berzikir
kepada Allah. Iya. Ingatlah bahwa memang sesungguhnya berzikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati-hati Iya. orang Islam. Jadi manfaat zikir itu memang langsung bisa kita rasakan ya. Betul. Kalau kita melaksanakan zikir. Ya. Kita berikhtiar Berikhtiar. secara lisan dan hati serta pikiran untuk selalu dekat kepada Selalu dekat kepada sang Allah. pemilik yang memiliki hati kita Jadi, sesungguhnya ya. Saat zikir ini menyambungkan hati kita kepada Allah. Betul. Walaupun kita ada di bumi, tapi mungkin dengan zikir bisa menembus ke langit. Betul. Iya. Dan di saat kita Saya merinding kalau berzikir, begini nih ya, rasanya malaikat di bumi itu tapi berada bisa di dekat merinding. kita dan Alhamdulillah. malaikat mengamini apa yang kita Kita zikirkan. zikirkan. Kita Tetapi minta tentu zikir Mm-mm. itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Iya. Tidak bisa zikir itu dilakukan secara asal-asalan begitu ya, Mm-mm. dalam makna tidak diniatkan dengan baik atau hanya sebatas kebiasaan yang Iya. tidak dimaknai bahwa itu adalah sebuah ikhtiar seorang muslim, seorang hamba yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Jadi Subhanahu wa tidak taala. asal kita hafal, kita melafadzkan dengan tanpa ada rasa gitu ya, karena Betul. kulino saja di bibir gitu ya. Iya, Ini harus nyambung sampai ke hati supaya dan bisa pikiran. dan pikiran supaya bisa menembus kepada Allah. Iya. Dengan sungguh-sungguh berarti harus konsentrasi. Allah Maha tahu apakah Iya. kita mengucapkannya sekedar sekedar bil lisan begitu ya, bilisan, ya betul atau kita menghayati Ya. dan memaknai apa sebenarnya bagaimana sebenarnya posisi kita Mm-mm. ketika kita berzikir Ya, kepada Allah. kepada Allah. Jadi ini ya mungkin yang berat itu konsentrasinya Betul, Bu. supaya bisa nyambung ke Allah. Jadi bukan sekedar kita mengucapkan doa-doa tapi hanya di bibir tapi tidak nyambung ke hati, tidak nyambung ke pikiran kita. Dan Kalau kita akhirnya tidak terrefleksikan atau Iya. tidak Seperti teraktualisasikan mintanya dalam itu tidak sungguh-sungguh gitu ya. betul. Karena tidak apa ya kalau tidak bahasa mengimbas pada kegiatan iya kalau kita sesama kesehariannya. manusia kan kalau ngomong begini harus konsentrasi, benar menghadap, kan nggak Memahami bisa apa yang diucapkan, yang dimohonkan. Jadi begitu enggak ya. konsentrasi harus penuh ya, fokus gitu ya. Betul. Terus jadi berarti kita itu perlu tahu artinya, memahaminya. Iya, Iya. salah satu bentuk upaya kita ketika kita memohon kepada Allah, menginginkan diri kita dekat kepadanya, memohon perlindungan, memohon pertolongan, dan apapun isi dari zikir kita, tentunya kita memposisikan diri sebagai hamba yang ingin dekat meminta kepadanya. Tentu secara logika ya, lahiriah, batiniah, kita harus bisa memahami apa yang sedang kita minta. Berarti kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Yang maha kuasa, yang maha memiliki, gitu tentang ya. apa yang ingin kita mintakan Iya. kepadanya. Ini kan di masyarakat itu ada yang saya bilang tadi putus asa, ada yang membuat makanan-makanan tertentu gitu ya untuk mengusir virus ini. Kegelisahan Ya. dan kekhawatirannya. Iya, cari cara ya selain memang kadang memang sudah prokes tapi prokes pun belum maksimal dikerjakan Iya. gitu ya atau masih ya sekedarnya. Ada juga yang membuat patung-patungan. Katanya virus supaya menempel di situ semua tidak masuk ke Tidak rumah. masuk ke rumah, Ya, ini- tidak mengena pada Padahal manusianya. Padahal kan kita itu punya zikir gitu ya, ada usaha pelengkap dari prokes yang kita lakukan. Betul, karena Iya. salah satu manfaat zikir kita adalah mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan. Ya. Allah yang maha kuasa, Iya. yang memiliki segala macam makhluk termasuk penyakit COVID-19 Iya, virus ini. Iya. Jadi penentu terakhir adalah Allah. Jadi kita Betul. berusaha maksimal diikuti dengan zikir Zikir, dan berdoa doa, tadi memohon. itu memohon kepada Allah. Terus waktu membacanya itu yang efektif itu kapan kalau kita mau berzikir? Nah, Baik, ada salah satu ayat
di 103 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza nantum fa aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menunaikan sholat, fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah, ingatlah selalu kepada Allah, mendekatkan dirilah kamu selalu kepada Allah, baik itu qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, baik dalam posisi berdiri, duduk maupun terbaring. Jika kita merujuk pada ayat ini, sesungguhnya zikir itu adalah segala waktu yang kita miliki. Kita bisa berzikir, tidur, dalam berbaring, dalam posisi apapun bisa berzikir. Iya. Nah, kalau saya kadang berkendaraan yang sangat lama sekali ya, perjalanan, iya. Nah itu sampai tertidur begitu. Dimanfaat bisa zikir sebanyak-banyaknya itu ya. Betul. Sangat-sangat sekali. Tapi kita ada waktu-waktu lagi tertentu. Betul. Ada waktu-waktu yang memang Rasulullah SAW menganjurkan dan memberikan contoh. Iya. Doa-doa yang memang beliau ucapkan untuk kita jalankan, untuk kita jadikan sebagai salah satu bentuk kegiatan zikir kita. Salah satunya adalah yang sedang kita galakkan saat ini, yaitu gerakan zikir pagi dan petang. Tentu gerakan zikir pagi dan petang ini bukan semata-mata karena kita ingin atau suka dengan pagi dan petang ya, tetapi kita mengacu kepada salah satu ayat yang memang kita dianjurkan atau diingatkan apa makna adanya pagi dan petang. Dan disitulah waktu-waktu yang kita dianjurkan untuk bisa bersabar, memohon perlindungan kepada Allah, dan berzikir sebanyak-banyaknya di waktu pagi dan petang. Jadi wasabbihuhu bukratan wa asila. Kemudian dalam surah Ghafir ayat 55 itu sangat jelas disebutkan, maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu sore dan pagi. Jadi memang dituntunkan oleh Rasulullah waktu pagi dan petang. Pagi betul. Itu bisa dilakukan sesudah subuh, sesudah sholat subuh, dan petang itu maknanya qoblal maghrib ya, sebelum maghrib. Iya. Nah, benar waktu itu ya. Kalau orang Jawa bilang sanding kolo gitu ya. Oh, ada istilahnya ya. Apa ya? Ada ya kolo-kolo apa bahaya-bahaya itu akan keluar saat maghrib. Setan-setan itu keluar saat maghrib. Kalau saya kecil dulu ku boma gitu ya. Masuk rumah maghrib, ngono itu setan-setan pada keluar, masuk betul. Rumah atau masuk langgar, masuk ke tempat ibadah supaya itu aman. Jadi ini dituntunkan ya. Terus kita ini sekarang zikir-zikir ini perlu tidak ya kita ajarkan kepada keluarga kita, utamanya anak-anak kita itu yang lincah uculan kemana-mana berkegiatan sendiri-sendiri. Nah kita kan perlu ini. Masih anak-anak itu perlu enggak kita ajak zikir ini, atau zikir ini hanya untuk orang yang tua-tua yang siap-siap semua yang sudah harus waktunya itu banyak-banyak berzikir begitu ya. Nek orang tua belum berzikir ya sayang sekali, mau kapan lagi gitu ya. Betul. Terus untuk anak-anak generasi kita ini, mereka kan sibuk sendiri-sendiri dengan kegiatan masing-masing, apalagi ada ini ya, dia bisa bermain lalu masa semua di sini. Ini perlu enggak kita ngajarkan pada keluarga kita? Betul. Keluarga adalah madrasah yang pertama bagi anak-anak kita, dan memang kita dititipi dalam salah satu ayat itu qu anfusakum
wa ahlikum naro. Iya. Cukup berat amanah itu dibebankan kepada orang tua, bahwa tanggung jawab menjaga anak-anak kita jangan sampai mereka terjebak pada hal-hal yang tidak baik. Salah satunya adalah dengan membiasakan mereka untuk berzikir dalam bentuk kegiatan apapun, misalnya mengawali bermain mereka dengan bismillah. Kemudian mengingatkan mereka ketika di tengah-tengah bermain, kemudian mereka bersin. Kita biasakan untuk berdoa. Iya. Dan Makan. betul. Kamar Dan kecil itu ya. iya, semuanya adalah salah satu bentuk pembelajaran atau pendidikan yang memang perlu dan harus kita tanamkan dalam keluarga kita. Dan itu tidak mudah itu ya. Betul, Hari karena ini tidak ngajak anak-anak mudah. itu tidak mudah hari ini ya. Iya, karena tidak mudah, maka kita harus menemukan cara. Iya, itu Dan dia. cara itulah yang harus digali oleh masing-masing orang tua. Setiap anak punya cara dan kebiasaan yang berbeda, dan orang tua tentunya yang bisa mengenali kebiasaan anaknya dan berusaha untuk menemukan cara bagaimana zikir itu menjadi bagian dari kehidupan dan kebiasaan anak-anak, dan kita bersama mereka melakukan hal itu. Jangan sampai orang tua hanya menegur. Ya. Ayo bismillah sebelum makan ya. Ibu Eka tuh ayo mengaji. Ayo mengaji. Tapi orang tuanya ternyata tidak menunjukkan contohnya. Nyuruh-nyuruh saja tapi tidak melakukan. Bahaya sebenarnya itu ya. Ya. Jadi ini anak-anak kita ya sekarang ini tadi ya, mencari waktu selakapan itulah yang sangat penting. Kalau misalnya zikir pagi dan petang ini, kalau Aisyah itu kan menganjurkan saat keluarga itu zikir ada momen waktu tertentu. Iya, betul. Ya. Setelah maghrib gitu ya, kan bisa juga begitu. Iya, persiapan sebelum sholat maghrib. Iya, sebelum sholat maghrib pun bisa menunggu adzan. Betul. Ini bisa dibaca bersama. Nah kan sudah sama Bu Fitro dibuatkan bukunya itu. Iya. Mungkin bisa dicontohkan Bu Fitro cara bacanya zikir yang mana ya. Ibu-ibu itu di rumah kan nanti bisa membina putra putri ya. Ketika itu kita zikir pagi, mungkin di saat setelah selesai sholat subuh, anak-anak juga perlu kita ingatkan sebelum mereka beranjak dari duduknya, ayo berzikir dulu. Apapun yang mereka sudah bisa, maka itu bagian dari tanggung jawab kita untuk mengingatkan. Tetapi apa yang mereka belum bisa, maka itu bagian dari tugas kita untuk mengajarkannya. Dan mengajarkan itu membutuhkan kesungguhan dari orang tua. Kita mencari celah di mana bisa anak itu bisa mengikuti pembiasaan yang ingin kita tanamkan dalam hal berzikir. Jadi bisa dicontohkan mungkin bacaannya Bu Fitro. Nanti ibu-ibu di rumah, orang tua di rumah bisa membimbing putra putrinya. Betul. Dari gerakan zikir pagi dan petang bersama keluarga yang sudah dirancang oleh pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Jember, doa pagi dan petang itu kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ya, urut-urutannya gitu ya. Al-Fatihah kan sudah kita bisa ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan ayat kursi. Ayat kursi juga sudah bisa. Dan insya Allah anak-anak kita sudah hafal dengan ayat kursi. Kemudian kita lanjutkan dengan 3 surah yang masing-masing surah itu kita baca sebanyak 3 kali. Dari surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, dan surah An-Nas 3 kali. Ini kan ringan ya sebenarnya ya, sudah pada hafal insya Allah. Insya Allah, dan mudah-mudahan bisa secara rutin dilakukan zikir ini dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Coba yang zikir pagi bisa dibaca. Kemudian bacaan dilanjutkan dengan doa pagi jika memang dibaca pada pagi hari, dan dilanjutkan dengan doa petang jika memang dibaca pada waktu petang. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Doa pagi ini ada 4 yang kita coba untuk tanamkan dalam gerakan pagi, dzikir pagi dan petang, dan mudah-mudahan doa ini mudah untuk dihafal karena dalam bahasa Arab ya. Tadi sudah dicontohkan, nanti bisa dibaca dan mudah-mudahan bisa dipahami karena dalam gerakan dzikir pagi dan petang itu sudah dilengkapi dengan terjemahannya. Kemudian setelah bacaan doa pagi, kita ikuti dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata' a'udzu bika min syarri ma sona' a'udzu lak abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ada semua ya, ini ya. Kemudian kita ikuti dengan doa-doa yang maknanya adalah memohon perlindungan kepada Allah. Karena memang waktu pagi dan petang itu diibaratkan banyaknya gerakan bisikan setan yang menggoda manusia, sehingga kita perlu untuk memohon perlindungan kepada Allah. Jadi ini nanti ibunda di rumah atau ayah bisa ada gerakan yang kalau menurut saya itu harus melingkar satu ya, waktu mau jamaah atau apa, jadi bisa dibaca bersama-sama. Kalau istilah sekarang murojaah, kalau dulu saya dilalar gitu ya, gitu sampai hafal doa-doa itu. Atau boleh dengan cara merekam, Bu. Gitu ya, jadi merekam, kemudian nanti diperdengarkan sehingga apapun kegiatan yang sedang dilakukan oleh anak-anak, atau bahkan mungkin kita, karena kita terkadang tidak bisa mengkondisikan dalam waktu-waktu tertentu, misalnya ketika ada tamu, tapi doa itu tetap bersenandung di rumah kita dan kita mencoba untuk mengikuti. Dan dalam gerakan dzikir pagi dan petang ini kita juga melekatkan adanya doa memohon kesehatan. Ya, jadi ini betul sudah ya kita lakukan, ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya ya, amalan dzikir ini, dan sebagai pelengkap kita supaya terbebas dari pandemi ini dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya dzikir pagi dan petang. Nah, mudah-mudahan ini yang di rumah kita semua termasuk ya, menyemangati diri sendiri juga untuk bisa mengamalkan dzikir-dzikir ini ya, dianjurkan, perintahkan, mendapatkan pahala, kita melaksanakannya dan kita inginnya dekat kepada Allah dan benar-benar virus ini segera berlalu ya, dengan menguatkan permohonan kita melalui dzikir-dzikir kita. Apalah daya kita tanpa pertolongan dan perlindungan Allah. Isinya, terjemahnya ini bisa kita pelajari ya, kita tahu, sekalipun kita kan nggak harus menghafalkan tuh artinya itu ya, boleh kita membaca, boleh kita dengan mendengarkan dan mengikuti. Betul, yang pasti kita tahu. Kalau hafal ya malah bagus sekali. Kalau tahu artinya itu kan lebih marem. Yang tak minta ini apa gitu ya? Yang tak minta ini ketika lisan memohon, hati kita juga memahami apa yang sejalan dengan lisan ucapkan. Jadi apa sih yang kita buat untuk dekat kepada Allah? Ya dzikir ini ya. Dzikir ini apa yang saya mau hantarkan, yang saya permohonkan
mau merendahkan kita, diantaranya adalah zikir ini kepada Allah. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Bu Fitra, mungkin ada terakhir kalimat yang dipesankan kepada para pemirsa dari Sahabatmu Podcast ini. Monggo. Baik. Satu lafal dari firman Allah yang harus kita yakini bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Insya Allah dengan meyakini bahwa zikrullah adalah salah satu cara yang harus kita lakukan sebagai bentuk ibadah seorang muslim, menjadikan diri kita selalu dan semakin dekat kepada Allah, sang pemilik kita, yang maha tahu, maha mendengar. Meskipun dalam hal-hal tertentu mungkin kita tidak bisa melafalkan dalam bahasa Arab, tapi jangan khawatir bahwa Allah itu maha tahu dan maha memahami apapun bahasa hambanya. Tapi kalau mau belajar insya Allah ya bisa bahasa Arab, sekaligus tahu artinya. Rodok ngoyo titik ngono harus belajar gitu ya. Saya kira cukup ya Bu Fitra ya. Terima kasih banyak pertemuan sore kali ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Lebih bisa lagi mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir-zikir. Oh ternyata kok ada ya zikirnya. Kayak gak iso ndonga tibake banyakan di sini ya. Nanti bisa kita pelajari. Sepertinya kita disuruh doa apa. Ini pun bisa juga atau dibaca nanti ya. Kalau mau diminta doa, dipakai doa di antaranya doa yang memang sifatnya umum ya, tidak melekat pada waktu-waktu tertentu. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali sudah hadir. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan bermanfaat. Ya. Terima kasih sahabat podcast, hari ini kita sudah belajar berzikir. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ya, bukan hanya sekarang dibaca nanti sampai di rumah entek ya. Betul-betul kita berusaha untuk mengamalkan agar kita semakin dekat kepada Allah. Dan kalau kita sudah dekat, maka apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah. Terima kasih banyak. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.